Mohon izin atasan menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Stefanus Gerald Anugrah Suot, notar 25030699. Ini saya akan melakukan analisis perhitungan biaya operasional kendaraan atau BOK pada angkutan kota Lin Surabaya. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya operasional per litase, biaya penumpang per penumpang, serta menganalisis pengaruh load factor terhadap efisiensi biaya transportasi. Yang pertama yaitu adalah parameter operasional armada. Yang pertama ada kapasitas penumpang. Nilai ini diambil berdasarkan kondisi real angkutan kota Lin Surabaya yang umumnya hanya memiliki tempat duduk tanpa kapasitas berdiri, yaitu tidak ada standing. Oleh karena itu, kapasitas ini dianggap tetap dan tidak fleksibel seperti bus. Lalu ada jarak satu arah, yaitu nilai ini diasumsikan berdasarkan karakteristik perjalanan angkot dalam kota, yaitu perjalanan pendek dalam kawasan urban. Berikutnya ada jarak pulang pergi, yaitu satu litase. Cara mencarinya, pulang pergi yaitu jarak satu arah dikali dua, pulang dan pergi. Berikutnya dari tase per hari, yaitu di sini 10 ritase, yaitu jumlah pulang pergi per hari. Selanjutnya ada kilometer per hari, diambil dari eh, jarak pulang pergi dikalikan oleh jumlah ritase. Lalu ada hari operasi per bulan, yaitu saya ambil 30 hari, yaitu setiap hari, karena diasumsikan hampir kendaraan seperti angkot itu beroperasi hampir setiap hari dengan sedikit hari istirahat. Lalu hari operasi per tahun yaitu tinggal dikalikan, yaitu kan tadi bulan, yaitu tinggal dikalikan dengan 12 ditemukan 360 hari atau satu tahunnya. Lalu ada ritase per bulan yaitu 300 ritase. Cara mencarinya yaitu dengan mengkalikan hari operasi per bulan yaitu 30 dikalikan dengan ritase per hari akan ditemukan 300. Lalu kilometer per bulan 48.000 kilometer. Cara mencarinya yaitu dengan eh, mengkalikan kilometer per hari dengan hari, hari operasi per bulan. Lalu ada kilometer per tahun, yaitu 160 dikalikan 360, yaitu kilometer per hari dikalikan dengan hari operasi per tahun. Berikutnya kita akan masuki parameter kendaraan dan depresiasi. Yang pertama ada harga kendaraan yaitu 200.000. Ini adalah harga pasar kendaraan minibus yang umum digunakan seperti angkot. Lalu ada nilai residu, yaitu nilai residu adalah nilai kendaraan setelah masa pakai. Di sini saya ngambil 20% dari harga beli. Berikutnya ada nilai residu, yaitu 20% dari 200.000. Lalu ada umur ekonomis, yaitu 10 tahun, karena umur ekonomis adalah umur wajar kendaraan operasional dalam transportasi, yaitu saya mengambilnya 10 tahun. Lalu nilai yang disusutkan ini cara mencari datanya yaitu dengan harga beli dikurangi oleh nilai residu. Lalu ada depresiasi. Depresiasi per tahun ini adalah 16 juta dengan cara mencari nilai yang disusutkan, lalu dibagi dengan umur ekonomis per tahun. Jadi didapat 16 juta per tahun. Lalu untuk per bulannya ada 1.333.000. Lalu untuk depresiasi per kilometer yaitu depresiasi per tahun dibagi dengan per kilometer, kilometer per tahun. Lalu ada depresiasi per litase yaitu 444 dengan cara mengkalikan depresiasi per kilometer dikalikan dengan jarak pulang pergi. Baik, berikutnya kita akan memasuki parameter biaya operasional. Yang pertama ada gaji pramudi yaitu 2.500.000. Ini diambil dari kondisi sopir angkot, bukan UMR penuh karena sistem setoran, yaitu 2.500.000.
Lalu berikutnya gaji kondektur, karena angkot tidak memiliki kondektur, jadi eh, data yang berikut tidak saya adakan. Lalu ada total gaji kru per ritase, yaitu otomatis, yaitu total gaji dibagi dengan ritase per bulan. Lalu asuransi kendaraan, yaitu 2.400.000 per tahun, yaitu sekitar 2,5% harga kendaraan per tahun. 1 sampai 2% dari harga kendaraan. Lalu ada asuransi peritase, yaitu 667, yaitu dengan cara asuransi kendaraan dibagi dengan hari per tahun dan juga ritase harian. Lalu ada uji kir, yaitu 400.000 per 6 bulan yang wajib dilakukan selama 2 kali setahun, yaitu dapatkan harga 800.000 per tahun uji kirnya. Lalu untuk kir peritase yaitu 222. Lalu untuk GPS tracker 100.000 per bulan untuk biaya monitoring kendaraan. Lalu untuk GPS peritase yaitu 333 dengan cara GPS tracker dibagi dengan ritase per bulan. Lalu ada overhead administrasi yaitu 300.000. Ini adalah biaya administrasi. Lalu ini untuk yang ritasenya per ritasenya yaitu sebanyak 1.000 per ritase. Lalu untuk seragam kru karena cuma hanya untuk satu sopir yaitu 300.000 dan untuk ritasenya yaitu 83 rupiah per ritase. Lalu untuk parkir full atau parkir malam yaitu 300.000 per bulan dan untuk full per ritasenya yaitu 1.000 rupiah per ritase. Dan untuk uang makan kru yaitu 15.000 per hari. Nah, ini untuk per kru karena cuma ada satu kru. Nah, lalu berikutnya uang makan per ritase yaitu jadinya 1.500 karena dikalikan 10 itu adalah satu harinya. 10 ritase dalam sehari. Lalu untuk cuci bas yaitu seharinya kita anggap saja 10.000. Lalu untuk cuci bas per ritase yaitu 1.000. Tarif BBM karena dalam hal ini angkot menggunakan solar jadi untuk bensin yang digunakan biayanya 6.800 per liter. Dan untuk konsumsi BBM umumnya yaitu 10 kilometer per liter. Dan untuk BBM per kilometer yaitu 680 rupiah per kilometer. Dan untuk BBM per ritase yaitu 10.880 rupiah per ritase. Lalu untuk harga ban, karena ada 4 ban yaitu bertipekan ban angkot, sini saya menggunakan 600.000 berjumlah 4 buah. Jadi dan juga umur pakai ban yaitu 40.000 km per ban. Nah, dari sini kita dapat biaya ban per kilometer yaitu 60 rupiah per kilometer, lalu 960 ritase, 960 per ritase, rupiah per ritase. Lalu untuk perawatan berkala yaitu ada 139 km rupiah per kilometer dan juga 224 rupiah 2.224 rupiah per ritase. Dan retribusi terminal yaitu 5.000 per ritase. Selanjutnya kita masuki matriks BOK. Jadi semua biaya dikonversikan ke satuan dalam bentuk per ritase. Yang pertama ada gaji pramudi seperti data yang sebelumnya di parameter yaitu 2.500.000 dan biaya per ritasenya ada 8.333. Lalu untuk penyusutan kendaraan atau depresiasi di sini yaitu 1.333.333 rupiah. Jadi ini adalah fixed cost. Begitu juga dengan uji kir yaitu masuknya fixed cost. Biaya per bulannya adalah 133.333 rupiah. Selanjutnya ada konsumsi BBM. Hal ini variabel karena semakin jauh jarak maka akan semakin besar juga konsumsinya, konsumsi BBM-nya. Ini berbanding lurus. Jadi
Untuk biaya per bulannya saya menggunakan 18 juta per bulan. Lalu untuk asuransi kendaraan ini fixed cost karena tidak bergantung pada operasi harian, yaitu 200.000 per bulan. Lalu untuk berikutnya ada biaya ban yaitu berjumlah 4 buah. Jadi biaya bulanannya adalah 1.200.000. Gaji hal ini bersifat variabel karena ban dapat aus sesuai dengan jauhnya penggunaan. Lalu ada gaji kondektur. Hal ini fixed cost tapi karena saya tidak menggunakan angkot tidak menggunakan kondektur jadi hal ini saya kosongi. Lalu ada retribusi terminal. Nah, kalau ini variable cost kenapa? Karena tergantung dari litase kendaraan tersebut, bukan berdasarkan jumlah kilometernya. Lalu ada biaya cuci bus, yaitu 300.000 per bulan. Hal ini ambigu karena jadwal per hari kerja yaitu beda-beda, jadi tidak dapat ditentukan. Lalu ada paket data GPS tracker, hal ini pasti masuknya fixed cost, yaitu 100.000 per bulan, karena ini biaya langganan bulanan tetap. Lalu untuk uang makan kru atau sangu harian, ini biaya saya 450. Hal ini ambigu karena eh, dibayarnya per hari kerja bukan per itase. Dan tidak setiap hari adalah hari kerja. Lalu ada biaya overhead administrasi, yaitu ini fixed cost 300.000. Hal ini adalah biaya bulanan tetap. Lalu ada biaya perawatan, servis dan perawatan berkala. Hal ini bersifat variabel karena eh, oli, filter, busi diganti berdasarkan jarak tempuh yang digunakan. Lalu ini ada biaya seragam kru. Hal ini fixed cost karena ini biaya tahunan. Ini per satu kru, jadi biaya bulanannya saya anggap 25.000. Lalu biaya parkir malam atau pool. Ini fixed cost 300.000 karena ini biaya sewa bulanannya. Lalu untuk fixed cost ada di Rp33.195. Lalu variabel cost-nya Rp158.058 dan jika dijumlahkan total cost-nya akan mencapai Rp191.253. Dan untuk lantai biaya yaitu diambil dari variabel cost per kapasitas yaitu 158.058 dibagi dengan kapasitasnya yaitu 10 orang. Kapasitas dari angkot tersebut yaitu saya dapatkan 15.806. Jadi ini adalah yang dimaksud lantai biaya itu adalah batas minimum biaya per penumpang. Berikutnya kita akan memasuki simulasi load factor. Jadi definisinya apa? Load factor adalah tingkat keterisian dari suatu kendaraan. Lalu untuk rumusnya dan AC sama dengan TC per jumlah penumpang. Saya dianggap 1 sampai 3 ini load factor-nya rendah, maka akan semakin mahal karena biaya dibagi dengan sedikitnya orang. Dan jika LF tinggi seperti 7 sampai 10 ini, biayanya akan murah karena biayanya terbagi lagi dari jumlah banyaknya penumpang. Lalu di sini bentuk kurva saya yaitu hiperbola. Awalnya ini turun drastis, lalu landai dan mendekati lantai biaya. Jadi eh, efisiensi ini tergantung dari jumlah penumpang karena semakin banyak penumpang, biaya per orang akan turun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.